Halo penonton, gimana hari ini? Kepala pusing karena tanggal tua? Tenang, kan ada pinjol. Kembali lagi bersama saya Hans. Kali ini saya keluar dari zona nyaman untuk merangkum sebuah film psikopat yang sejujurnya saya kurang suka mereview film dengan genre-genre seperti ini. Bukan karena jijik lihat darah ya, tapi karena susah ngeditnya untuk disensor sana sini. Ditambah banyak adegan vulgar yang kalau ketahuan emak saya bisa digebuk pakai sapu. Film ini berjudul X, iya cuma huruf X, mengisahkan tentang sekelompok orang yang salah memilih lokasi syuting dan berakhir dengan pembantaian. Jadi bagaimanakah kisahnya? Langsung saja, inilah. Berlatar pada tahun 1979, cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok tim pembuat film dewasa atau kerap disebut sebagai blue film yang terdiri dari Wayne sang produser, Maxine pemeran wanita, Lynn pemeran wanita, Jackson pemeran pria, serta ada pasangan kekasih RJ dan Lauren yang bertugas sebagai kameramen, di mana saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke lokasi syuting. These type of pictures turn regular folks into stars. Our own studio backlog. Sesampai di lokasi, mereka disambut dan diantarkan ke penginapan yang mereka sewa oleh sang pemilik yang terlihat sudah sangat tua, kita sebut saja sebagai kakek, yang sebenarnya di sini kakek tidak mengetahui tujuan utama mereka adalah untuk membuat film dewasa dan hanya beranggapan bahwa mereka semua hanya menginap saja. I threw in a little extra to sweeten the deal. You won't even know we're here. Tanpa membuang waktu, proses pembuatan film pun dimulai yang saat ini Jackson dan Lynn sedang memerankan sebuah cerita yang sudah jelas namanya film dewasa, sudah pasti ujung-ujungnya melakukan sebuah pengenclotan. Sorry about me, man, but my band. Oh my goodness. Would you like to come inside? Maxine yang bosan menunggu gilirannya kini memutuskan untuk berkeliling terlebih dahulu hingga akhirnya Maxine menemukan sebuah telaga di belakang penginapan dan memutuskan untuk mandi di sana, yang tanpa dirinya sadari di tempat itu terdapat seekor aligator yang mengintainya dan saat akan kembali ke penginapan, Maxine melihat istri dari si kakek, kita sebut saja sebagai nenek, sedang melambaikan tangan kepadanya, sehingga Maxine yang merasa terpanggil langsung mendatangi rumah si nenek untuk memastikan hal tersebut. Hello? Sesampainya di sana, Maxine diberikan segelas minuman dan karena Maxine terburu-buru, Maxine segera menghabiskan minuman tersebut lalu berpamitan untuk kembali ke penginapannya. Namun sebelum dirinya pergi, si nenek mengajaknya untuk melihat foto saat si nenek masih muda, yang ternyata nenek mengagumi kecantikan Maxine, di mana dirinya yang sudah tua ini merasa kagum disertai iri karena si nenek merasa hidupnya saat muda tidak seberuntung Maxine yang bisa memiliki segalanya. Everything in life turns out how you expect. Such a special face. Lalu entah atas dasar apa si nenek mengelus tubuh Maxine membuat Maxine menjadi terkaget. Tak lama terdengar suara kakek pulang ke rumah sehingga kini si nenek menyuruh agar Maxine langsung kembali ke penginapannya. Watch out! I've been looking everywhere for you. Tiba saatnya proses syuting yang harus dilakukan oleh Maxine, di mana saat ini dirinya akan membuat film dewasa yang bertemakan peternakan yang seperti biasa, apapun jalan ceritanya ujung-ujungnya adalah adegan pengenclotan. Namun di tengah pembuatan film tersebut, ternyata si nenek ada di sana dan mengintipnya. Lalu saat malam si nenek yang berhasrat kini mengajak kakek untuk melakukan pengenclotan. Namun si nenek harus kecewa karena ternyata nenek sudah sangat lama memendam hasrat tersebut, sedangkan si kakek tidak bisa menurutinya akibat memiliki penyakit jantung yang sangat parah. You know I can't. My heart.
Di sisi lain, Lauren yang masih polos kini merasa bingung dengan tingkah rekan-rekannya dan mencoba bertanya, apa kalian tidak merasa aneh melakukan hubungan badan secara berganti-gantian dengan pria yang sama? Apa kalian melakukan hal itu bukan karena rasa cinta? Namun mereka semua, termasuk pacarnya sendiri pun meyakinkan bahwa hal itu hanyalah sebatas bisnis film untuk menghasilkan uang. Business. As long as the camera. It's just a movie. Mendengar jawaban tersebut, Lauren memutuskan untuk ikut dalam pembuatan film yang hal ini tentu membuat RJ sebagai sang pacar tidak terima. Tetapi Lauren membalikkan kata-katanya dengan mengatakan bahwa ini kan cuma film, hanya demi penonton. Sehingga kini RJ harus merelakan hal tersebut. Saat semua orang sedang terlelap, RJ yang kecewa bercampur kesal atas tingkah pacar dan rekannya, kini memutuskan untuk pergi dan membatalkan semua proses syuting. Akan tetapi baru saja dirinya akan pergi, tiba-tiba RJ yang penasaran mencoba bertanya, "Nek, ngapain malam-malam di sini?" Namun si nenek yang berhasrat malah mencoba mencumbu RJ yang tentu membuat RJ menjadi risih. Lalu saat RJ mencegah aksi si nenek dan berniat untuk mencari suaminya, tiba-tiba Maybe we should just go find your... Ya, nenek merupakan psikopat yang tanpa berpikir panjang menusuk RJ dengan pisau hingga membuatnya tak berdaya. Dilanjut dengan mencabik-cabik RJ hingga tewas, serta mematikan mobil tersebut lalu mengambil kuncinya. Di sisi lain, Lauren yang baru menyadari bahwa RJ tidak ada di kamar, kini mencoba mencarinya. Tak lama, Wen muncul sehingga kini Lauren menceritakan hal tersebut, yang akhirnya mereka memutuskan untuk berpencar mencari RJ. Wen mencari RJ ke kandang sapi, sedangkan Lauren mencarinya ke rumah si kakek. Namun di sini kakek juga mengatakan sedang kehilangan istrinya, sehingga atas hal ini kakek mengajak Lauren untuk mencari mereka bersama-sama. Kembali ke Wen yang sedang menyusuri kandang sapi, tiba-tiba menginjak sebuah paku besar yang membuat kakinya terluka. Tak lama Wen mendengar adanya suara dari luar kandang sapi, sehingga kini dirinya mencoba untuk mengintip demi memastikan hal itu dan... Di saat bersamaan, Lauren diperintahkan oleh kakek untuk mengambil senter di ruang bawah tanah. Namun ketika Lauren akan kembali ke atas, ternyata pintu masuknya telah terkunci sehingga bisa dipastikan bahwa kakek sengaja menjebak Lauren. Tak hanya pasrah, Lauren mencoba mencari jalan lain, tapi tiba-tiba... Teriakan Lauren yang keras membuat Jackson terbangun, namun Jackson belum menyadari bahwa rekan-rekannya telah menghilang. Lalu Jackson melihat si kakek yang sedang berusaha mencari istrinya dan memutuskan untuk membantu pencarian tersebut. Everything okay, Pops? Want some help? Let me go and get my skillies. Mereka pun pergi ke telaga dan memutuskan menyusuri dengan berpencar demi mempercepat pencarian. Di saat bersamaan, ternyata si nenek yang sangat mengagumi Maxine kini mengunjungi kamarnya dan mencumbunya saat sedang terlelap. Kembali ke Jackson yang kini menemukan sebuah bekas mobil yang tenggelam di sekitar telaga yang menandakan adanya hal yang tidak beres. Tak terlalu memperdulikan hal tersebut, Jackson tetap menyusuri telaga dan kini melihat senter si kakek terjatuh tanpa ada pemiliknya, sehingga kini tugasnya menjadi bertambah. Yang awalnya cuma nyari nenek, sekarang juga harus mencari kakek dan... Di sisi lain, Maxine yang baru menyadari bahwa nenek sedari tadi menggerayanginya langsung berteriak keras sampai membuat Lynn terbangun, dan si nenek yang terkaget kini langsung pergi meninggalkannya. Di saat bersamaan, Lauren menemukan sebuah kapak dan menggunakan kapak tersebut untuk menjebolkan pintu. Sempat hampir berhasil meloloskan diri, tapi tiba-tiba...
Ya, secepat itu si kakek telah kembali ke rumahnya yang bagaimana bisa, entahlah. Di sisi lain, Lin yang berpikir bahwa si nenek hanya linglung karena faktor usia, kini menyusulnya ke telaga dan mencoba menolongnya serta berniat untuk mengantarkan si nenek pulang, yang tanpa Lin sadari itu adalah nenek psikopat yang berniat membunuhnya dan... Nenek CS pun kembali ke penginapan untuk mencari Maxine, namun nenek yang sudah sangat tidak tahan dengan hasratnya kembali membujuk kakek untuk melakukan pengencrotan, yang akhirnya kakek menuruti hal tersebut tanpa memikirkan penyakit jantungnya, dan ternyata Maxine bersembunyi di bawah ranjang dan momen ini dimanfaatkannya untuk melarikan diri. Maxine segera berlari ke rumah si nenek, tak lupa mengambil pistol di mobil untuk berjaga-jaga. Lalu Maxine menolong Loren dan mengajaknya bekerja sama untuk mencari kunci mobil. Tetapi entah apa yang ada di pikiran Loren. Bukannya menurut saja, tapi dirinya malah ingin pergi sendiri sembari terus-terusan berteriak dan... Lalu si kakek menarik mayat Loren ke dalam untuk dibawa ke ruang bawah tanah. Tapi tiba-tiba penyakit jantung kakek kumat, yang momen ini langsung dimanfaatkan oleh Maxine untuk menodong nenek dan meminta kunci mobil. Setelah mendapatkan kunci tersebut, Maxine berniat membalas dendam atas kematian rekan-rekannya. Namun di saat dirinya melepaskan tembakan, ternyata pistol itu tidak memiliki peluru, sehingga kini dirinya kembali di dalam posisi sulit dan... Ya, si nenek yang sudah tua dan tak mengerti menggunakan senjata dengan sembarangan menembak yang membuatnya terpental sendiri hingga tak berdaya. Lalu Maxine segera menuju ke mobil untuk pergi dari tempat itu, serta tak lupa membalaskan dendamnya untuk membunuh si nenek. Singkat waktu, kini para sheriff telah berada di lokasi untuk menyelidiki atas kasus pembantaian ini, dan mereka berhasil menemukan kamera milik RJ sebagai barang bukti. What do you think is on it? I see one goddamn fucked up horror picture. Tamat! Yah, begitulah bagi saya pribadi ceritanya tidak memuaskan, apalagi akting para aktor yang terlihat tidak terlalu menjiwai, namun ya kembali ke selera masing-masing. Dan setelah melihat kisah pasangan psikopat yang membantai hanya karena merasa iri, maka pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah syukuri apa yang kita punya, karena setiap orang pasti memiliki bahagia dan penderitaan yang telah diatur porsinya. Saya Hans pamit undur diri, dadah!